dijaga kesehatannya oleh Allah. Jadi selamat bergabung santri-santri IGAS di kampus virtual Irbah Golden Age Surabaya. Ayah dan bunda juga selamat datang, selamat bergabung bersama dengan kami, ayah dan bunda dari calon pemimpin negeri ini. Masya Allah. Ya, jadi izinkan kami kalau misalnya kami memanggil dengan kata-kata positif, calon pemimpin begitu ya, calon pejuang seperti itu, izinkan kami untuk memanggil putra-putri panjenengan seperti itu. Kenapa? Karena harapan kami itu. Jadi kami berharap semoga anak-anak yang ada di sini itu tidak hanya cerdas secara intelektual, tidak hanya dia peka terhadap sesamanya, tapi dia juga seorang pejuang yang nantinya memperjuangkan agamanya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Setuju ya Bunda ya kalau saya memanggil putra-putri panjenengan dengan calon pejuang? Atau barangkali nggak ada yang nggak setuju? Nggak mau Ustazah, saya nggak mau anak saya jadi pejuang. Iya, saya kira semuanya setuju ya. Jadi anak-anak yang ada di sini adalah calon-calon pemimpin negeri ini, calon pejuang agamanya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, ini nanti sampai pukul berapa, Saudara Eva? Setengah 11, Us. Oke, sampai setengah 11. Saya mau menyampaikan secara global aja deh Bunda. Kalau untuk tahun ini kita memang berbeda, pemaparan program kita berbeda. Kalau tahun lalu basic kita adalah kita pasti ada kegiatan itu pasti bertemu dengan puncak tema yang semua sudah tahu bagaimana puncak tema yang ada di IGAS begitu ya. Kita sama-sama kalau istilah orang awam itu kita sama-sama gilanya. Ustazah juga ikut gila kalau anak-anaknya mau pakai baju apa, Ustazah juga ikut seperti itu. Nah, di IGAS memang sudah terkenalnya begitu ya. Nah, dengan adanya kegiatan BDR seperti ini satu tantangan buat kami. Bagaimana kegiatan IGAS supaya nanti para orang tua itu masih bisa memberikan kepercayaan kepada kami. Ya, ini saya memberikan bocoran mungkin tadi pagi yang sempat membaca status WA saya ya, bahwa pertama kali membuka sekolah, ketika yang lain belum buka begitu ya, kami sudah membuka pendaftaran, keran pendaftaran dibuka itu sudah masuk semuanya, brul banyak. Sehingga kalau ada yang masuk lagi kami harus memberateli lagi, ini masih ada tempat cadangan nggak, seperti itu. Dan ternyata kita nggak pernah tahu ada pandemi seperti ini. Dari 91 anak, ternyata ada 10 yang mundur dari IGAS. 10 itu tidak keluar, tapi 10 itu mereka masih ingin bergabung dengan kita. Dengan catatan, Ustazah, tolong saya jangan dikeluarkan. Tapi saya pending untuk tahun depan. Saya percaya pada IGAS gitu. Jadi orang tuanya bilang seperti itu. Saya percaya dengan pembelajaran yang ada di IGAS meskipun dalam sistem BDR seperti itu. Dalam sistem seperti ini. Jadi kami percaya Ustazah, tahun depan kami akan kembali lagi di IGAS. Jadi biayanya minta tolong disimpan dulu. Ya Allah. Saya antara gimana gitu ya. Ya sudah, nggih, monggo seperti itu kan. Nah, tapi untuk anak-anak yang mungkin usianya sudah masuk di usia TK gitu, usia RA, usia playgroup yang mungkin butuh seperti ini gitu ya. Ya, kami mohon untuk bisa bertahan begitu nggih. Karena apa? Kita semuanya butuh komunitas yang bisa saling menguatkan, terutama kepada ibu-ibu yang ibu-ibu berkarir mungkin begitu ya. Jadi kita butuh komunitas untuk saling menguatkan, saling menyapa, saling berbagi seperti itu. Anak-anak juga butuh pengalaman meskipun mereka itu belajar di rumah seperti itu. Baik, untuk prolognya banyak banget. Langsung saja nggih Bunda? Ya, langsung saja Bunda untuk rencana kegiatan PGRA Irbah Golden Age Surabaya
tahun ajaran 2020-2021. Baik, untuk MOS itu kita melaksanakannya tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021. Kebetulan ini sudah agak dibesarkan Ustazah Nova. Nah, kebetulan kalau MOS ini sudah sempat kami share ya. Jadi untuk MOS ada kegiatan live Zoom with Ais. Kebetulan nanti akan kami laksanakan tepat 14 tahun berdirinya IGAS. Jadi tepat 13 Juli 2020. Kalau panjenengan pengen tahu tanggal berdirinya IGAS tanggal berapa? Tepat besok Senin. Jadi 13 Juli 2020. Ya, secara kebetulan aja juga kelahiran saya ya. Karena dulu waktu itu berdirinya bertepatan begitu ya. Ya. Jadi tanggal 13 besok kita akan ada live Zoom bersama dengan Ais. Anak-anak semuanya ya, santri IGAS yang nanti pengen tahu Ais begitu ya, besok Senin bisa langsung stay di komputer kalian masing-masing di HP ya, nanti ketemu dengan Ais. Kira-kira Ais mau ngapain ya? Nah, setiap pagi kan, setiap pagi ya anak-anak sudah disapa oleh Ais ya. Jadi besok hari Senin bertemu dengan teman-temannya gitu ya di layar. Baik, itu hari Senin. Nah, kemudian ada Zoom Live for Class. Ini seperti ini khusus untuk spesial MOS time. Jadi ini untuk kelompok A, B, dan playgroup. Ini disendirikan begitu ya, nanti Zoom-nya itu sendiri-sendiri. Kalau A sendiri, B sendiri, playgroup sendiri, seperti itu. Dan ada jadwal-jadwalnya. Ini khusus untuk MOS ya, Ayah dan Bunda. Selanjutnya adalah tugas mandiri. Pada saat MOS kita tetap ada tugas mandiri dan tetap dilaporkan kepada wali kelas masing-masing. Kalau misalnya yang kelompok A itu nanti bisa langsung masuk ke grup kecil. Yang di sana ada Ustazah Reva dan Ustazah Ami. Ya, Masya Allah ini Ustazah kalau pagi itu menyempatkan diri untuk menyapa anak-anak semua. Dan ini kami mohon untuk bisa diberikan ibu-ibu, ayah dan bunda itu bisa menyempatkan untuk membukanya. Ya, ini adalah salah satu cara kami untuk mendekatkan kami ke hadapan santri-santri tercinta. Karena nggak mungkin ya kami itu mengadakan kegiatan offline begitu, dan ini sangat-sangat kami hindari karena masih belum ada, karena Surabaya masih zona hitam ya, zona merah apa zona hitam atau mungkin masih zona coklat doh. Ya, merah pekat saja. Merah pekat, oh Masya Allah. Ya, jadi Surabaya masih zona yang tidak aman, jadi kita masih belum siap untuk mengadakan kegiatan secara offline. Nah, setelah ada tugas mandiri untuk semuanya di pekan pertama, ayah bunda ini nanti bisa mendampingi santri-santrinya, mendampingi putra-putrinya ya untuk membuat video. Ini ada beberapa video, contohnya adalah video perkenalan. Yang sudah melakukan start duluan, kita memberikan apresiasi. Tadi pagi sudah sempat kami bikinkan sebuah video begitu ya. Jangan khawatir yang belum mengirimkan, karena nanti akan kami buatkan video kembali. Jadi per kelompok begitu ya, per kelasnya. Kelas A itu ada video sendiri, kelas B ada video sendiri, kelas playgroup ada video sendiri. Jadi seperti itu. Nah, kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini, ada tugas-tugas, harapan kami para bunda bisa membuat fasilitas ini begitu ya, maksudnya itu sebagai media begitu, ayo gitu ya. Jadi apalah kami kalau tidak ada respon dari para bunda semuanya, gitu ya bunda. Itu untuk kegiatan MOS. Mungkin ada pertanyaan kalau misalnya nih, Ustazah, anak saya itu nggak mau pakai seragam, misalnya begitu. Nggak apa-apa,
kita ini kampusnya kampus virtual ya, jadi nggak pakai seragam pun nggak apa-apa Kak. Tapi kalau misalnya mereka ingin berseragam rapi, boleh gitu ya, berseragam rapi. Dan ayah bunda mohon tidak memaksa mereka. Misalnya nih anaknya ingin memakai kaos olahraga, diambil kaos olahraga pagi-pagi. Mama, aku pengen pakai kaos olahraga. Misalnya seperti itu. Bundanya karena melihat anaknya itu lebih ganteng pakai baju batik gitu ya, lebih seperti dewasa, lebih berwibawa, mungkin pandangannya lebih seperti papanya begitu ya. Mamanya, Luna jangan pakai itu, anak pakai ini, pakai apa, batik, jangan pakai kaos olahraga, misalnya seperti itu. Nah, kalau bisa tidak terjadi hal seperti itu, maka untuk urusan-urusan mubah, anak-anak berilah pilihan. Kecuali untuk urusan yang wajib ya. Kalau urusan yang wajib, orang tua wajib untuk intervensi. Tapi sesuatu yang mubah, jadi sesuatu yang bisa dipilih, berilah mereka apa? Mereka keleluasan. Seperti memakai baju. Ya udah, pakai baju nggak apa-apa yang mana gitu ya. Seperti itu ya, Bu. Oke, untuk Mos mungkin begitu. Yang masih memiliki pertanyaan bisa disimpan dulu ya. Disimpan dulu. Kita buka untuk halaman yang kedua. Udah. Halaman yang kedua ini nanti ini akan kami share ya, Bu. Tapi ini untuk internal saja begitu ya. Jadi tidak dipublikasikan untuk umum begitu. Jadi ini untuk internal saja. Karena di luar sana teman-teman semua juga masih memilah bagaimana BDR yang tepat gitu ya. Nah, untuk selanjutnya tanggal 20 Juli sampai dengan tanggal 8 Agustus itu masih tema diri sendiri. Tema diri sendiri ini ada kegiatan khusus yang mana ini ada Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2020. Nah, kalau biasanya saya tadi malam itu buka-buka ya, Bu, buka-buka videonya anak-anak tahun lalu. Ya Allah, rasanya saya nelongso. Tahun ini, anak-anak kita tahun ini luar biasa ya. Tahun ini kita diberi ujian seperti ini, jadi kita harus bersabar, begitu ya. Nah, termasuk Hari Anak Nasional untuk tahun ini, kita adakan secara virtual juga. Jadi hari Kamis 23 Juli 2020, semua anak-anak santri IGA semuanya bisa live Zoom bersama dengan kami. Jadi tanggal 23 Juli 2020. Nah, tugasnya Bunda apa ya? Bunda, meskipun kita ini bertemunya secara virtual, tapi perlakuan kita kepada anak-anak itu tetap seperti biasanya. Kalau Hari Anak Nasional, bolehlah Bunda membungkus sesuatu untuk anak-anak begitu ya. Jadi sebagai hadiah dan diberikan kepada anak-anak. Nanti pada saat live kami akan pandu ya. Bunda memberikan hadiah kepada anak-anak, mencium anak-anak. Nah, seperti itu. Jadi diberikan hadiahnya ya. Seperti itu nggih, Bun? Dan anak-anak itu diberi doa, diberi harapan, disampaikan kepadanya. Terima kasih sayang, sudah bekerja sama dengan baik. Bekerja sama dengan baik bersama dengan Mama, misalnya seperti itu. Terima kasih sudah menjadi anak Mama yang luar biasa, anak Mama yang hebat. Terima kasih sudah menjadi santri IGAS yang sudah hebat. Nah, misalnya nih, alhamdulillah Kakak Fatan sudah pintar gitu ya, sudah kelompok B. Nah, alhamdulillah Mbak Salva sudah luar biasa. Sudah kelompok B. Yang kelompok A juga begitu. Alhamdulillah gitu ya. Maaf ya, tahun ini kita seperti ini, misalnya seperti itu. Jadi diberikan harapan kepada putra-putrinya. Tetap ada acara Hari Anak Nasional begitu ya. Kalau misalnya ada yang mau bawa balon, boleh bawa balon. Jadi biar cantik itu ya, videonya bagus. Nah, nanti bisa difoto, Bun. Kalau bisa difoto, nanti bisa dikirim ke kami. Ya, kami akan rajin-rajinnya membuat video buat panjenengan semuanya. Nah, seperti itu ya. Itu untuk Hari Anak Nasional. Kalau di bawah tulisan itu ada
menyanyikan lagu Panca Indera yang akan dipandu oleh Ustazah. Nah, ini untuk lagu-lagu akan kami sampaikan secara voice note begitu ya Bun. Bisa juga akan kami sampaikan secara MP3 kami bagikan begitu ya. Jadi anak-anak bisa memutar dan menghafalkan lagu itu. Oke? Itu sampai tanggal 8 Agustus itu masuk pada tema yang pertama. Tema yang kedua ini adalah lingkunganku. Lingkunganku ini ada tema keluargaku, keluarga bahagia. Terus apa lagi? Rumahku, surgaku. Terus bermain dan belajar online bersama teman IGAS. Loh kan? Temanya udah ganti ya Bun? Tema yang dulu lagi gitu ya, ada tema bermain dan belajar online bersama teman IGAS. Dulu mah nggak ada. Dulu kita nggak pernah kepikiran untuk live zoom ya. Ya. Nah, ini untuk tema yang kedua, lingkunganku ini dimulai tanggal 10 Agustus sampai dengan tanggal 5 September 2020. Nah, nanti Bunda bisa kalau yang pakai handphone bisa di screenshot begitu ya, nanti akan kami sampaikan juga gitu ya, kami bagikan, tapi untuk internal saja. Nah, Bunda jangan lupa bulan Agustus itu ada beberapa perayaan hari nasional ya namanya ya, 17 Agustus. Nah, biasanya kita nih kalau 17 Agustus ada lomba-lomba seperti itu ya. Jangan khawatir, di IGAS akan kami persembahkan challenge. Bukan hanya untuk anaknya, tapi juga untuk orang tuanya. Dan bahkan mungkin nanti akan ada challenge secara kelompok, secara ibu-ibu. Apakah itu? Nah, rahasia. Ada yang nyeletuk ini mungkin gini. Palingan challenge-nya bikin video. Bikin video pun itu membutuhkan kerjasama loh, Bun. Iya nggak sih? Kayak misalnya kemarin kami dapat kiriman dari kelompok Harun ya. Kelompok Harun ini memotret satu persatu anak-anaknya ketika menyampaikan selamat jalan kakak-kakak kelas. Itu kan juga membutuhkan kerjasama gitu kan. Nah itu mungkin salah satu bocoran challenge kami seperti itu. Dan kalau tiap Agustus itu akan ada IGAS Idol ya. IGAS Idol, tulisannya IGAS Idol gitu ya. Kalau tiap tahun kami mengadakan seperti itu, anak-anak naik panggung begitu. Khusus tahun ini panggungnya adalah di rumah masing-masing, tapi akan tetap ada IGAS Idol. Apakah itu? Masya Allah. Kalau IGAS Idol gitu, ibunya itu juga ikut ribet gitu loh, Masya Allah, seperti anak-anak itu naik panggung, ada yang dipakein baju apa gitu. Itu IGAS Idol, itu sebuah momen yang tidak akan bisa kita lupakan gitu ya. Ada yang membawa apa kemarin itu, pianika ya Ustazah ya, apa sih membawa itu. Ada yang biasanya itu memakai baju biasa-biasa aja, pas IGAS Idol itu mereka datang ke IGAS dengan memakai baju putri-putrian seperti itu. Pokoknya luar biasa pas waktu IGAS Idol. Bisa dibayangkan ya Bun, nanti kalau di rumah, bagaimana ketika memvideonya? Apakah harus live begitu? Nanti akan kita bicarakan bersama, begitu ya? Baik, itu IGAS Idol. Dan ada lagi untuk tahun baru Islam, ini kami juga akan ada challenge gitu ya Bun. Challenge itu adalah tantangan. Seperti itu. Nah, pada saat kegiatan-kegiatan kita ini ada yang penting lagi. Kita akan membuat program yang tetap seperti ini, yaitu parenting education virtual. Kalau biasanya kita ini malah kalau offline ini jarang bisa terlaksana, karena padatnya kegiatan IGAS gitu. Kalau kemarin itu tiap Sabtu itu kita mesti action, Bun. Ada puncak tema apa aja, cooking class, yang ini, yang itu, yang melukis di tembok, yang melukis di entong, yang melukis di, Masya Allah, banyak banget. Nah, untuk tahun ini bagaimana? Tahun ini kita sikapi ya, bagaimana nanti kita berpikir kembali gitu ya. Kalau mungkin ada acara-acara besar seperti itu ya, yang membutuhkan misalnya ini contoh ya,
entong kayak gitu. Bahannya dari mana Ustazah? Insya Allah untuk bahan-bahan akan kami kirim dari IGAS. Jadi jangan khawatir, kami akan ada petugas, kurir. Kami akan ada petugas yang mengantarkan bahan-bahan itu. Misalnya nih krayon, HVS, kertas lipat, buku-buku yang ada dari IGAS itu nanti akan kami kirimkan. Ya, kemarin kita sudah sempat berbincang ya para ustazah untuk membeli sebuah kayak para petugas ekspedisi itu loh Bun. Jadi dicantolkan di sepeda motor. Seperti itu. Nah, ustazah ini luar biasa kok. Jadi mereka, ya kita yang keliling ke rumahnya teman-teman semuanya. Masya Allah, luar biasa. Termasuk kemarin waktu rapotan ya, rapotan itu ustazahnya yang keliling gitu ya, biar anak-anak berada di rumah gitu ya. Jadi ustazahnya yang keliling untuk membagikan rapot kayak gitu. Nah mungkin nanti akan ada pertanyaan, home visit tahu ustazahnya aja yang belajar di rumah. Ya kemarin itu sempat kami diskusikan dengan Bapak Ketua Yayasannya. Beliau masih belum mengizinkan kalau untuk seperti itu. Memang sekolah yang lain sudah ada yang buka offline begitu ya Bun, beberapa hari begitu. Tapi kita masih belum diizinkan untuk itu. Ya alasannya adalah alasan keamanan begitu kan, keamanan dan kenyamanan. Kita nggak pernah tahu yang namanya musibah apa ya itu kan kodenya Allah. Ya tugas kita hanyalah apa, ikhtiar saja seperti itu ya. Jadi ikhtiar kita harus yang maksimal. Baik, langsung saja ya untuk tema yang ketiga, yaitu kebutuhanku. Kebutuhanku ini ada masuk makanan, minuman, pakaian, seperti itu ya, minum dan kebersihan. Ini kita laksanakan pada tanggal 7 September sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020. Nah, Bunda, jangan sekali lagi untuk kegiatan virtual ini ya, bukannya kami mengajari anak-anak untuk jadi YouTuber begitu ya, tapi sepertinya nih ada saran yang bagus. Bunda harus membuatkan anak-anak akun YouTube deh. Karena apa? Karena setelah ini kita akan tugas kita itu virtual semua. Tugas kita itu apa? Online semua begitu ya. Jadi ada tugasnya itu sifatnya vlog-vlog gitu loh Bun. Misalnya nih tema makanan dan minuman. Anak-anak kan nggak mungkin misalnya ibunya aja yang cerita. Ini adalah nasi anu kan nggak. Kami pengen anak-anak yang bahasanya itu keluar. Jadi Assalamualaikum teman-teman, ini adalah makananku, ini adalah nasi, ini adalah sayur, misalnya seperti itu. Ini adalah buah, dan aku rajin minum susu. Nah, seperti itu. Itu kan secara tidak langsung anak-anak itu belajar untuk apa? Nge-vlog gitu ya, Bun. Jadi YouTuber kecil. Tapi memang kalau nggak seperti itu, kita nggak tahu gitu loh. Nah, itu tantangan-tantangan ketika kita BDR, begitu ya, Bun. Nah, tidak hanya makanan dan minuman, nanti untuk pakaian kami juga akan meminta video yang secara ini ya, video anak-anak misalnya. Assalamualaikum. Hari ini aku memakai baju ini. Sekarang ini namanya apa? Viral ya itu. Itu apa namanya? Apa namanya OOTD. Nah, itu ada katanya Bunda Rahma tadi, barangkali ada anak-anak yang bakat ke sana. Iya, itu. Eranya sudah era seperti ini ya, jadi mungkin ada anak-anak yang bakat juga ke sana gitu, jadi YouTuber begitu ya. Kayak gitu. Nah, untuk tema yang ketiga ini, ya Bunda, ini ada juga cooking class. Nah, kalau bayangan Bunda semuanya yang namanya cooking class, kalau di IGAS itu kan ya, coba dibuka Instagramnya IGAS, kami kalau cooking class itu gaya-gayaan gitu ya, beneran masak di hadapan anak-anak,
dengan pakaian yang ala-ala gitu, ala-ala koki, bikin donat, iya betul, bikin donat, jadi ala-ala gitu ya. Masya Allah, bisa diintip di Instagram atau di fanpage kami atau di Facebook kami, Bunda ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana Ustazah cooking class-nya? Cooking class tetap kita laksanakan, tapi tidak dengan Ustazah, tapi dengan mamanya masing-masing, dengan ayahnya masing-masing. Pakaiannya bagaimana? Kalau cooking class, karena ini di foto ya, disampaikan ke Ustazah, boleh memakai baju koki. Nah, jadi nanti sama pakai baju koki gitu, nanti dijadikan satu video kami gitu ya, di kami. Nah, misalnya nih, cooking class-nya kayak gimana? Ya, cooking class-nya yang gampang-gampang aja loh itu. Dari mamanya Mbak Kiandra. Iya, donat gampang, iya, tapi besok nggak donat lagi. Ada yang lain ya. Besok misalnya nih, kalau untuk playgroup yang gampang aja, misalnya apa? Membuat susu. Nah, kalau membuat susu kan gampang ya. Bisa kan? Nah, misalnya seperti itu. Atau misalnya membuat teh untuk ayah. Loh kan enak itu, gampang. Anak-anak yang mengaduk. Kalau kita yang mengaduk gampang, tapi anak-anak kan butuh gitu ya motorik halusnya gitu. Bisa juga kegiatan-kegiatan kami yang melibatkan anak-anak, misalnya apa? Yang gampang-gampang nih, yang playgroup. Membuka kulit telur, misalnya seperti itu. Kalau kita orang dewasa, mengupas telur itu gampang. Tapi kalau apa? Kalau anak-anak yang masih playgroup itu membuka kan luar biasa susah ya, Bun. Atau misalnya nih mengupas jeruk. Wah, mengupas jeruk gimana nih? Kalau orang dewasa gampang ya. Kalau anak-anak ini sebuah tantangan. Jadi seperti itu. Nah, tugasnya insya Allah nanti tugas yang gampang-gampang akan kami share di hari Sabtu. Jadi setiap Sabtu nanti Bunda bisa buka begitu ya. Kami hari Jumatnya sudah menyiapkan kegiatan-kegiatan selama 1 pekan begitu ya. Nah ini nanti sampai di belakangnya. Baik, langsung aja untuk tema yang keempat, yaitu tema binatang ciptaan Allah. Binatang ciptaan Allah ini kita laksanakan pada tanggal 5 Oktober sampai dengan 24 Oktober. Ya, biasanya nih kalau apa itu binatang, kita itu jalan-jalannya ke kebun binatang. Tahun kemarin kita ke kebun binatang. Tahun ini bagaimana Ustazah? Tahun ini kita mau ke kebun binatang. Medeni Bun, kerumbul-kerumbul, bisa disemprit sama orang-orangnya. Nah, tahun ini mungkin cukuplah kita kita foto gitu ya. Foto boleh foto dengan binatang kesayangannya kalau punya binatang kesayangan ya. Kalau nggak punya ya mungkin mama bisa menggambar binatang seperti itu. Ya nanti kita sikapilah bagaimana tentang binatang ini ya. Karena apa? Kalau kita menghadirkan binatang, nih binatang kesayangan misalnya, terus nggak punya binatang. Kalau dulu ini ibu-ibu biasanya nih kalau ada binatang kesayangan, pagi-pagi itu lari ke Patua untuk beli ikan. Jadi semua bawa ikan. Semua bawa kura-kura. Kayak gitu. Nah, seperti itu ya, Bun. Nah, ini loh ada masukan. Beli celana